Halo semuanya, kami adalah Menti dari PT Sitek ERP Indonesia Batch 7. Di sini kami akan menjelaskan terkait supply chain management dan simulasi beer game. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Ina Gumeta dengan NIC CP213. Di sini saya berperan sebagai distributor. Perkenalkan, nama saya Riandra Rafaditya dengan NIC 240, berperan sebagai manufaktur. Saya Fajar Maikomuki dengan NIC 206 serta teman saya Fadila dengan NIC sekian. Baik, pada materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fajar. Silakan Fajar. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivitas produk. SCM atau supply chain management ini merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. SCM sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan bekerja sama secara efisien. Kemudian tujuannya itu adalah meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional perusahaan. Selain itu, SCM juga memiliki manfaat, yaitu meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya, kemudian menjaga relasi bisnis, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan optimalisasi pemanfaatan aset dari perusahaan itu sendiri. SCM sendiri melibatkan koordinasi dari berbagai macam elemen dalam rantai pasokan seperti pemasok, pusat manufaktur, gudang, pusat distribusi, sistem transformasi, retail outlet, dan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Dewi Afiliani dengan NIC CP205. Saat ini saya akan menjelaskan beer game dan retailer. Jadi beer game adalah atau permainan bir adalah simulasi permainan yang menggambarkan aliran informasi dan material dalam rantai pasokan dari pabrik sampai pengecer. Permainan ini bertujuan untuk mengajarkan pemain tentang kompleksitas manajemen rantai pasokan. Terdapat 4 peran pada permainan beer game ini, yaitu retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur. Kan bagaimana cara menjadi retailer di Birkin Game? Langsung saja, retailer atau penyecer adalah pelaku bisnis yang menjual produk atau jasa secara langsung kepada konsumen. Cara menjadi retailer sendiri itu masuk pada web Birkin, kemudian pilih role menjadi retailer, dan di sini akan muncul halaman seperti ini, di mana akan masih nol semua karena belum ada yang mengisi incoming order atau incoming delivery. Lalu kemudian tunggu peran lain mengisi karena kita bukan peran pertama. Setelah itu mengisi jumlah order yang kita mau. Kita bisa mengisi jumlah order yang kita mau di sini dengan maksimal order 20 agar tidak terjadi yang namanya back order. Lalu setelah kita mengisi beer game-nya, nanti akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Ini saya sudah muncul, ini adalah tampilan beer game pada saat week 12. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu untuk menghitung cost-nya atau jumlah cost-nya, total cost-nya, kalian bisa membuat tabel di mana ada 10 tabel. Di tabel pertama itu week, yang kedua itu incoming delivery. Incoming delivery itu tempat pengiriman barang yang masuk berasal dari upstream atau hulu. Lalu available, di mana digunakan untuk menghitung ini dapat digunakan dengan inventory last week dan plus incoming delivery. Setelah itu incoming order atau new order. Setelah itu to ship yang dapat dihitung dengan back order. Lalu ditambah dengan incoming order. Lalu yaitu your delivery dan backlog. Backlog itu jika pesanan masuk dan tidak dapat dipenuhi secara langsung karena kurang persediaan. Dapat
dapat didapatkan dengan cara to ship dikurang available. Lalu inventory di mana adalah barang di gudang setelah pengiriman dapat dihitung dengan cara available dikurang to ship, lalu outgoing order, lalu cost, di mana dapat dihitung dengan inventory dikali cost itu $2 ditambah backlog dikali backlog cost yaitu $5. Nanti akan menghasilkan total cost di sini dengan rumus seperti ini. Ini total cost di sum saja semua dari atas ke bawah. Lalu untuk ini data ini dapat dilihat di sini, incoming delivery. Lalu untuk available-nya bisa didapat tadi dengan cara dihitung dari week sebelumnya. Lalu incoming order-nya atau new order-nya dapat dilihat juga dari sini. Itu yang ini. Lalu backlog, jika terjadi backlog dan outgoing order itu kita bisa isi di sini, new order. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai role wholesaler dalam permainan beer game. Nah, dalam permainan ini, wholesaler ini memainkan peran penting sebagai perantara antara distributor dan pengecer atau retailer. Nah, peran wholesaler dalam beer game adalah yang pertama, ada menerima pesanan dari pengecer. Jadi, wholesaler akan menerima sebagai customer order dari pengecer. Kemudian yang kedua, mengirim produk ke pengecer. Jadi wholesaler akan mengirimkan produk yang dikirim dari distributor ke pengecer. Yang ketiga, memesan produk dari distributor. Wholesaler akan menentukan seberapa banyak produk yang diinginkan untuk kemudian dikirimkan sesuai dengan pesanan dari retailer. Dan yang keempat adalah mengelola inventory. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara menjadi wholesaler dalam beer game. Yang pertama itu ada untuk memahami posisi Anda ketika Anda menjadi wholesaler. Anda berada di tengah rantai pasokan antara distributor dan pengecer. Yang kedua ada mengelola inventory. Pantau stok dari inventory Anda dan usahakan untuk memiliki cukup persediaan untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, membuat khususan pemesanan, menentukan berapa banyak produk yang akan dipesan dari distributor berdasarkan permintaan dari pengecer. Yang keempat, ada antisipasi permintaan. Kita perlu memprediksi tren permintaan masa depan berdasarkan data historis. Yang kelima, meminimalisir biaya, seimbangkan antara biaya penyimpanan dan biaya kekurangan stok agar kita tidak kelebihan biaya. Kemudian yang keenam ada komunikasi. Meskipun dalam permainan asli komunikasi itu terbatas, tetapi dalam praktik nyata komunikasi yang baik itu dengan distributor dan pengecer itu sangat penting. Yang ketujuh, hadapi ketidakpastian, bersiaplah untuk menghadapi fluktuasi permintaan dan keterlambatan pengiriman. Yang kedelapan, belajar dari pengalaman. Selanjutnya, ini pindah zoom aja ya. Baiklah, selanjutnya terkait role distributor akan saya jelaskan. Tunggu. Ini masih ada 9 menit ya? Masih ada 9 menit. Oke. Cukup. Kalau sisa 1 menit ganti zoom aja. Yuk, lanjut. Oh ya, jadi ini nggak apa-apa aku jelasin. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait role distributor. Distributor merupakan stage yang memenuhi permintaan dari wholesaler dengan memesan produk kepada pihak manufaktur dalam memenuhi stok yang tersedia. Nah, cara kerja distributor ini
kita mulai pada permainan Beer Game itu, kita masuk pada website Beer Game. Lalu mungkin ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya bagaimana cara masuk pada simulasi pada Beer Game ini. Kita langsung saja step yang ketiga, yaitu untuk memulai permainan sebagai distributor ini. Dalam sesi ini para stakeholder mengisi form new order dengan jumlah produk yang dikirimkan ke peran selanjutnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, maka saya akan memesan ke role manufaktur. Selanjutnya, untuk membantu dalam mempermudah pada Beer Game ini, maka tentu akan adanya playsheet pada distributor. Nah, berikut merupakan tampilannya. Caranya untuk mengisi playsheet ini pada week pertama, pada week ke-0, ini diisi dengan 0 karena tidak adanya proses transaksi pada minggu ke-0. Soalnya pada Beer Game itu dimulai pada week pertama. Selanjutnya, untuk step selanjutnya yaitu pada incoming delivery itu dapat diisi pada saat week pertama dan diisikan nilai outgoing order pada week 0. Langkah selanjutnya, nilai backlog diisi 0 apabila stakeholder dapat memenuhi kebutuhan yang dipesan. Jika tidak bisa, maka jumlah yang dikirimkan dikurangi oleh stok barang yang ada. Slide selanjutnya. Untuk step selanjutnya itu pada nilai inventory di minggu-minggu selanjutnya dihitung berdasarkan nilai value minggu lalu yang dikurangi to ship. Untuk cost yang dikeluarkan, nilainya itu berasal dari jumlah inventory yang dikalikan oleh inventory cost dengan jumlah backlog yang dikalikan oleh backlog cost sesuai perkiraan atau batasan. Baiklah, sekian penjelasan dari distributor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rian. Oke, baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan manufaktur. Manufaktur atau produsen adalah mereka yang membuat sesuatu dari bahan mentah menjadi produk jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi. Cara kerja distributor di Beer Game: 1. Masuk ke website Beer Game, MA System, lalu join sistem sesuai nama kelompok. 2. Melihat customer order dari downstream. 3. Perhatikan stok barang untuk memenuhi kebutuhan customer dan selalu menjaga stok ketersediaan barang. Next slide. Nah, selain yang sudah dijelaskan oleh teman saya, secara taktis saya juga ingin menjelaskan strategi produksi yang efektif. Yang pertama, ada peramalan. Lakukan peramalan atau perkiraan permintaan secara berkala untuk memprediksi kebutuhan pasar di masa depan. Gunakan berbagai metode peramalan seperti moving average atau exponential smoothing. Poin 2, ada tingkat produksi. Atur tingkat produksi dengan hati-hati. Produksi yang terlalu banyak dapat menyebabkan kelebihan stok, sedangkan produksi yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kekurangan stok. Poin 3, respon terhadap permintaan. Responsif terhadap perubahan permintaan. Jika permintaan meningkat, tingkatkan produksi, dan sebaliknya. Yang terakhir ada kolaborasi. Jalin komunikasi dengan baik dengan distributor, berbagi informasi tentang perkiraan permintaan dan kapasitas produksi dapat membantu menghindari masalah stok yang berlebihan atau kekurangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi dan Beer Game. Untuk memainkan Beer Game, kita perlu mengunjungi link beergames.masystem.sd. Kemudian kita akan dibawa kepada interface ini. Kita bisa select new game kalau belum ada kelompok yang sudah memulai. Kita bisa
buat nama kelompoknya. Kemudian kita bisa pilih untuk berapa minggu dari permainannya, dari lama permainannya. Kemudian jika ingin bermain sendiri juga bisa, ini tinggal klik Ghost Player, terus tinggal pilih role apa saja yang bakalan jadi Ghost Player yang tidak ada orangnya. Kemudian kita bisa langsung start a new game. Lalu kita bisa pilih role. Misalkan saya pilih sebagai retail. Kita tinggal klik Let's Go untuk masuk ke dalam game gamenya. Nah, untuk penjelasan interface di dalam beer game yang akan dijelaskan oleh saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pada permainan beer game ini. Di tampilan sebelah kiri ini merupakan tampilan beer game dan sebelah kanan adalah playsheet. Playsheet ini sebagai alat bantu untuk memperlancar permainan ini. Nah, di sini tertera pada permainan beer game ini dimulai pada week 1. Sedang pada playsheet ini kita boleh isi pada week 0, maka kita isi seluruh data 0 kecuali inventory. Inventory-nya 12. Kita lihat dari stok pada beer game 12, maka kita isi 12. Nah, langsung kita masuk ke week 1 saja. Di sini saya akan menjelaskan dari mana saja ini berasal. Untuk incoming delivery ini didapatkan pada beer game. Di sini terdapat incoming delivery 4. Maka kita masukkan masukkan angka 4 pada kolom incoming delivery. Selanjutnya available ini didapatkan dari inventory last week ditambah incoming delivery, yaitu berarti ini inventory pada week 0 ditambah dengan incoming delivery week 1, maka didapatkan 16. Selanjutnya incoming order 0 karena masih belum ada orderan. Lalu inventory-nya 16 dan outgoing order 8. Nah, pada new order ini kita bisa masukkan data sesuai dengan kemauan kita. Jadi kita order kepada, kan di sini saya berperan sebagai distributor, maka saya di sini akan memesan kepada manufaktur. Sehingga di sini kita bisa langsung memasukkan angkanya 8. Maka berikut merupakan tampilan yang telah kami lakukan selama week 12. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. See you next time. Thank you.